Nah, eh, menghitung luas dan volume dari daripada integral oke. Nah, pertama kita mengetahui bahwa luas atau integral daripada fx dx sama seperti kita menghitung luas di bawah kurva ya. Luas di bawah kurva ini kurva fx-nya, ini batas kiri, batas kanan, diintegralkan terhadap dx, itu maksudnya, ya. Maka ini luasnya sama seperti integral dari A, ini dari A sampai B, fx dx, ya. Ini secara interpretasinya bisa kita tulis ini x sama dengan A, ya. Kemudian ini x sama dengan B, ini fx dx. Jadi semuanya itu satu paket ya. Kalau kita hitung sebagai luas persegi, ini adalah panjang kali ya, lebar fx ini, jadi panjang kali lebar. Panjang kali lebar ini adalah integral itu sama dari sigma dan limitnya. Ya. Nah, jadi batas kiri x sama dengan A, batas kanan x sama dengan B, integral terhadap fx dan dx duanya itu. Ya. Itu menghitung luas di bawah kurva. Kemudian, nah, kita punya fungsi yang berbeda nanti. Nah, di sini ketika kita ingin menghitung luasnya, ingin menghitung luas yang diarsir tersebut tadi, luasnya sama dengan integral batas kiri ini, ya, batas kiri ini x sama dengan 0, batas kanannya x sama dengan 2, fungsinya yaitu s kuadrat dx, gitu ya. Jadi integral dari 0 sampai 2 fx awalnya, fx dx, fx-nya itu adalah y sama dengan, yaitu s kuadrat, dari 0 sampai 2 s kuadrat dx. Maka dapatkan sepertiga x pangkat 3 dengan batasan bawah 0, batasan atas 2, disubstitusi 8/3. Gitu ya. Jelas ya? Nah, lanjut. Nah, kemudian kita ingin menghitung luas yang sifatnya di antara dua kurva berikut ini. Nah, kalau ini adalah fungsi hx. Kalau saya integralkan terhadap dx, luasnya kan seperti ini. Ya. Sampai bawah sini. Gitu kan? Kalau saya integralkan hx dx dengan batas kirinya a, batas kanannya b. Nah, tapi kalau saya mau yang di wilayah yang di arsirnya saja, sama seperti saya mengintegralkan hx dikurangi yang bagian bawahnya.
Nih. Ini kalau saya integralkan GX-nya, luasnya yang ini kan? Ya kan? Jadi kalau saya mau yang diarsir tersebut, berarti saya mengintegralkan yang atas dikurangi yang bawah. Gitu ya. Konteksnya sama tadi, integral AX dikurangi GX, batasnya kiri A, X sama dengan A, atasnya X sama dengan B, diintegralkan terhadap DX. Gitu. Nah, contohnya, nah, karena dia terkait dengan dua kurva atau dua fungsi, maka kita perlu mengetahui yang mana fungsi yang bagian atas, mana fungsi yang bagian bawah. Ini fungsi bagian atas nih, bersamaan garis kan? Ini garisnya. Ini fungsi bagian bawah, bersamaan kuadrat. Gitu. Mana batas kirinya? Ini. Mana batas kanannya? Ini. Batas kirinya. Di sini diketahui min 2, batas kanannya adalah 3. Kalau tidak diketahui, di titik tersebut, di X, ini contoh di X sama dengan min 2, saya substitusi. Y sama dengan X plus 4. Min 2 plus 4 itu 2. X sama dengan min 2, saya substitusi di fungsi persamaan kuadrat. X kuadrat min 2. 4 kurang 2, 2 kan? Nah, menunjukkan bahwa di titik pertemuan antara dua kurva berikut ini, di sini, dia nilai X maupun nilai Y-nya sama. Jadi kita boleh menyamakan ini dengan ini, baik nilai Y maupun nilai X. Kalau kita mau menyamakan nilai Y-nya, artinya X plus 4 sama dengan X kuadrat min 2. Itu sama seperti kita menyamakan nilai Y-nya. Kita satu ruaskan X kuadrat min X, ini pindah ke kanan ya. 4 pindah ke kanan, min 2, min 4, min 6, sama dengan 0. Difaktorkan, sama dengan X min 3, X plus 2. X sama dengan 3, dan X sama dengan min 2. Nah, ini dia titiknya. Min 2 yang ini, dan 3 yang ini. Nah, kalau tidak diketahui titiknya, kita menyamakan nilai Y dan nilai X-nya. Boleh nilai Y, boleh nilai X. Yang jelas di titik sini adalah perpotongan antara dua kurva berikut, maka kita menyamakan nilainya, nilai Y atau nilai X. Gitu ya. Jadi, yang demikian integralnya tadi menjadi batasnya dari min 2 sampai 3, min 2 sampai 3, fungsi yang bagian atas yaitu X plus 4, X plus 4, fungsi yang bagian bawah ini adalah X kuadrat min 2. Gitu. Jelas, guys? Ya. Nah, kalau integralnya sudah dijelaskan ya. Ini X kuadrat 2 pangkatnya tambah 1, 3. Berarti min 1/3 X pangkat 3. Ini pangkat 1 tambah 1 berarti 2, 1/2 X pangkat 2. 6 koefisien berarti 6X. Ya. Lalu disubstitusi bagian atas, dikurangi substitusi bagian bawah. Nah, berikutnya. Nah, kita lihat integral terhadap dx-nya, yaitu batas kirinya ini jelas, ya, x sama dengan 0, batas kanannya x sama dengan 2. Tapi kurva yang atasnya coba perhatikan ini. Nah, sampai sini aja dia. Ya kan? Kalau ke sini kan luas di bawah kurvanya kan ini. Ya kan? Nah, jadi kurva yang pertama, kurva parabola atau persamaan kuadrat dia sampai sini. Berapa ini? Kita belum tahu. Ya. Satu lagi yang ini. Ya. Jadi ada dua kurva yang berbeda. Maka kita cari ini
persamaan garis, ini persamaan parabola. Pertemuan dua kurva, berarti kita boleh menyamakan nilai Y dan nilai X-nya. Di sini Y-nya sama dengan X kuadrat, di sini min X plus 2 ya. Boleh kita samakan. Y sama dengan X kuadrat, satu lagi Y sama dengan min X plus 2, kita samakan X kuadrat sama dengan min X plus 2. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Difaktorkan X plus 2, X min 1. Atau X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Nah, di sini X sama dengan 1. Di sini X sama dengan min 2. Ini kelihatan kan pertemuan antara dua kurva ini. X sama dengan 2. Ini kita pakai apa? X sama dengan 1. Jadi kita dari 0 sampai 1 integralnya ini. Dari 1 sampai 2 integralnya ini. 2 di bawah kurva. Sudah dapat X sama dengan 1, maka kita gunakan tadi integralnya. Integral dari 0 ya di sini. X sama dengan 0 sampai 1. Fungsinya adalah X kuadrat dx. Kemudian dari 1 sampai 2. Fungsinya adalah min X plus 2 dx. Nah, tinggal menghitung nilai integralnya aja. Gitu. Bisa, guys? Bisa, yang lain? Oke, bisa. Amin. Ntar kita coba setelah ini. Saya kasih gambarnya, cobain. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita cobain dulu. Yang sederhana dulu. Ini volume. Nah, ini aja. Inggris, yang ini silakan dicoba dulu. Integralnya. Itu bentuk apa? Segitiga. Luasnya kita tahu kan? Setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 1, tingginya juga 1, kali setengah dari luasnya setengah. Sekarang kita pakai metode integral tadi. Ya, sekarang dibuat formulasinya. Formulasi integral batas kiri, batas kanan, fungsinya yang batas. Ya boleh, langsung aja lah kok integralnya. Itu kan gambarnya. Kalau digambarkan boleh. Ya. Batasnya, batas kiri, batas kanan. Ya kan ini coba dulu berpikir ya. Coba dulu kita berpikir. Ya. Ayo pikirkan secara berpikir. Ya. Kita mau harusnya fungsinya apa sih? Fungsinya.
Bukan fungsinya gitu. Fungsinya apa? Kamu tahu fungsinya itu kan? Banyak. Ini kalau dari mana fungsinya? Hah? Udah, udah ya. Yang sebelahnya udah. Yang pertama sebelumnya udah ya. Oh, udah nggak apa-apa. Jadi, oke, kalau udah, tapi kalau udah kita review sedikit ya. Ternyata udah, saya lupa. Makin banyaknya kelasnya. Grace, cobain Grace ya. Ya, ini fungsinya tadi adalah batas kirinya, batas kanannya, integral dari 0 sampai 1. Efeknya yang ini. Nah, efeknya kita kan belum tahu tuh, ya kan? Nah, tapi kita punya titik di sini 0,0 dan 1,1. Berarti ini fungsinya apa? Persamaan garis. Fungsinya Y sama dengan X. Gitu ya. Atau kalau kita pakai titik 0,0 dan 1,1. Buat persamaan garisnya Y2 dikurangi Y1, Y kurang Y2, Y1, Y1 kurang Y2. X kurang X2, Y1 kurang X2. Nah, ini persamaan garis kalau diketahui dua titik. Atau satu titik dengan gradiennya. Yaitu, ini gradiennya apa? Satu ya, delta Y per delta X ya. M-nya gradiennya adalah 1. Kemudian titiknya 1,1. Ya kan kita tahu Y kurang Y1 sama dengan M gradien X dikurangi X1. Y kurang 1 sama dengan M-nya tadi 1. X dikurangi 1. Ya. Y sama dengan X kurang 1 tambah 1. Y sama dengan X. Nah ini ya dasarnya ya. Persamaan garis. Jadilah integralnya. Integral f(x) dx dari 0 sampai 1 X dx hasilnya adalah setengah X kuadrat dari 0 sampai 1 substitusi satunya yaitu setengah 0 disubstitusi hasilnya 0 luasnya setengah ya, betul ya? Ya itu dia contohnya. Yang ini udah. Nah, udah belum? Hah? Udah. Coba coba buat formula integralnya aja dulu. Pak, kami itu Pak tahu kan ya Pak? Betul. Nggak usah bikin formula integralnya ya. Formula integral itu mencari luas. Ya. Intinya adalah batas kiri, batas kanan, fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Itu aja dulu. Iya. Betul Pak, jelas. Jelas memang Pak. Fungsinya dulu ditulis tuh supaya ini.
Nah, fungsi atas dikurangi fungsi oh. Ya, itu. Ini bersama ya. Nanti salah cara itu. Ya, itu di fungsi atasnya. Terus baru kedua X plus satu. Gitu ya. Ini bisa terus ya. Oke, saya berikan yang ya. Setelah dikeluarin ke satu, dikurangi setelah tiga T ke satu, ya. Setelah nanti kan min dua T min plus tuh min dua T min jadi plus tiga pasang dua satu kan, T terus satu dikurangi satu nol berarti X saja ya, udah X saja kan, kalau disederhanakan, nah, ya. Oke, kita coba ini. Saya udah bagikan di grup ya beberapa bentuk lain yang akan kita coba. Nah, oke, dicek guys ya. Batas kiri, batas kanan, X sama dengan 0, X sama dengan 1, ini dia. Gitu kan? Yang atas yang ini, fungsinya ini. X kuadrat min 2X plus 1 ya. Plus 1 dikurang yang bawahnya. X kuadrat min 3X plus 1. Ya, ini 1 sama min 1 habis, X kuadrat sama min X kuadrat habis, min 2X, min 3X, 3 kurang 2, yaitu X dx ya. Sama seperti kita mencari setengah X kuadrat dari 0 sampai 1. Hasilnya adalah setengah. Ini luasnya setengah. Gitu ya? Udah? Ya. Saya udah share di grup WhatsApp. Bagi yang gambarnya kurang jelas, di sini saya buka ya. Mana tadi? Teori jangan dicat ya, saya cari dulu filenya. Nah, ini dia. Oh, di sini masih itu. Masih apa? PowerPoint. Ya. Sekarang kita coba beberapa bentuk yang lainnya ya. Nah, silakan. Formulasi integralnya yaitu yang kiri sama kanan atas dikurangi bawah. Jadi pertama apa ya? Batas kiri, batas kanan, atas dikurangi bawah. Ngomong satu dulu.
Gampang ya? Oke. Berikutnya, ini dulu ya, dijelasin dulu sedikit. Nah, integral batas kirinya X sama dengan 0, batas kanannya ada 2 nih kan. Yang dilihat X-nya aja. X sama dengan 2. Kalaupun di sini titiknya 2,4. Yang dilihat yang X-nya aja. Iya, karena kan batas kiri, batas kanan adalah X ya. Ini kebetulan sama tuh. Jadi jangan bingung bedain di mana X, mana Y. Itu X sebelah kiri, X sebelah kanan Y. Yang X-nya yang dilihat. Kebetulan ini sama. Dari 0 sampai 2, batas atas 3X kurang X kuadrat, fungsi atas dikurangi fungsi bawah, dx ya. Gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Satu lagi dulu sebelum kita masuk materi berikutnya, integral terhadap dy. Ya, sebelum masuk ke situ, ini satu lagi. Karena ini sifatnya atas dikurangi bawah. Fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Baik, nih. Ya, bagus ya. Kita lihat udah paham. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit sebelum masuk ke ini kan integralnya terhadap dx ya. Integral fx dx saya tulis supaya bisa paham. Tadi itu batas kirinya di sini x sama dengan 0. Batas kanannya x sama dengan 1 yang dilihat angka ininya. Itu kan? Kemudian fx-nya fungsi yang atas e pangkat x dikurangi fungsi yang bawah yaitu x kuadrat dx. Nah, ini diperhatikan nih. Terhadap dx fungsinya semuanya dalam bentuk x, nggak ada nilai y kan di sini kan? Di sini juga x, batas kiri, batas kanan atau batas bawah dan batas atas. Sekarang kita lihat integral terhadap y. Nah, ini. Integral terhadap y kita perhatikan. Batas kirinya ini nggak jelas. Karena dia symmetri batas kirinya. Batas kanannya juga nggak jelas. Berapa? Nggak teratur bahasa ini nggak teratur. Ini lebih mudah dijelaskan terhadap y. Nah, coba saya putar si gambarnya biar paham bahwa kalau saya integralkan ya kan sama aja seperti integral terhadap kita kan. Kalau pengisian ini ya batas atas dikurangi batas bawah, batas bawah, batas kiri, batas kiri, batas kanan, fungsi atas dikurangi fungsi bawah itu terhadap D. Kalau gambarnya begini persis.
Tapi kalau saya putar, tadi saya kembalikan, maka dia lebih cocok diintegralkan terhadap Y. Nah, lebih cocok diintegralkan terhadap Y. Konsepnya sama. Apa itu? Batas kanan, di kanan, fungsi kanan, di atas tadi, dikurangi fungsi kiri, batas bawah, batas ya, batas bat sekarang kita lihat integral terhadap dy yang dimaksud apa. Kalau terhadap dx tadi fx dx, x sama dengan a, x sama dengan b. Integral terhadap dy juga sama, integral fy dy, ini y sama dengan a, y sama dengan b. Ini kan kalau saya pakai bilangan di sini 5 misalkan. Ini kan artinya y sama dengan 5 kan? Ya kan? Kalau saya pakai 10 di sini, ini kan artinya y sama dengan 10, gitu kan? Ini fungsi yang kanan ini. Fungsi yang kanannya mungkin biasanya y sama dengan x plus 1. Nah, mungkin ya, kira-kira itu. Ini y sama dengan x plus 1 ubah menjadi x, ini y sama dengan ubah menjadi x sama dengan. Jadi, y kurang 1 sama dengan x, atau x sama dengan y kurang, nah ini yang digunakan. Kalau tadi x plus 1, yang sekarang yang digunakan y min 1. Jadi di sini y min 1 dy. Begitu. Jadi si variabelnya pasti sama tuh. Variabelnya sama atau koefisien atau konstanta. Boleh. Kalau ada variabel x, berarti salah. Formula integralnya salah. Ya. Integral dx dia selalu variabelnya x. Integral dy itu variabelnya selalu y. Begitu. Bisa? Saya? Nah, kita lihat. Nah, hal ini kalau saya integralkan terhadap, ya silakan. Kalau saya integralkan terhadap x, maka kita harus memastikan fungsi atas dan fungsi bawah. Fungsinya fungsi atasnya. Fungsi bawahnya ini. Segini doang. Ya. Ini fungsi atas, ini fungsi bawah. Dua kali pekerjaan. Selain dua kali pekerjaan, fungsinya juga digunakan lagi. Ini. Tapi kalau modelnya kanan dikurangi kiri, sekali. Ini kan kanannya semua nih. Ya, ini sebelah kiri, kanan dikurangi kiri sekali menghitung integralnya, dan itu sekali. Coba saya putar kayak tadi. Nah, tuh kan? Ya kan? Integral terhadap dx, nah ini kan urusan tulisan atas dikurangi bawah, atas kiri, atas kan? Jadi lebih mudah diintegralkan terhadap dy. Bisa? Ya. Nah, untuk soal seperti ini, tadi sama aja caranya kita lihat sekarang, cara membuat formula integralnya, yaitu batas bawahnya adalah min 2, y sama dengan min 2 di sini, batas atasnya y sama dengan 1, fungsi kanannya ya ini 3 kurang y kuadrat, ya, fungsi kirinya adalah y sama dengan x min 1. Nah, bukan yang ini diambil, dibuat menjadi x sama dengan seperti ini. Y plus 1 sama dengan x. Nah, ini yang diambil. Y plus 1-nya. Dikurangi Y plus 1. dy. Karena ini variabel Y harus dalam bentuk Y semuanya. Begitu. Nah. Ada itu.
terhadap D, kalau terhadap D, jadi Fx itu kan Y sama dengan, kalau Y sama dengan. Nah, berikutnya kita menghitung volume, tapi sebelum menghitung volume kita coba dulu yang berikutnya. Nah, ini silakan. Jelas seperti yang tadi juga, apa? Kanan ke bawah, kanan kurangi kiri, kanan dikurangi kiri, mana kanannya? Ya kan? Itu dari tanda itu, tanda itu semua ada maknanya. Ada tulisan warna merah, ada tulisan warna biru, ya. Yang kanan dikurangi ya, kiri. Ya. Buat formulasi integralnya dulu. Cara menghitungnya gampang kan, pakai aplikasi yang gampang, jadi video kan. Buat formula itu. Nah, ini pangkat apa? Nah, yang kanan dikurangi yang kiri. Kanan dikurangi yang kiri. Pangkat Y dikurangi Y kurang 2. Oke, saya jelaskan ya. Nah. Oke, perhatikan integral. Kita punya pilihan dulu tadi. Jadi kan kita sebelum kita menghitung luasnya, kita menganalisa dulu nih. Ini cocoknya lebih terhadap X atau terhadap Y. Karena bentuknya ya tidak peraturan. Fungsi kanan dibanding fungsi kiri atau fungsi atas dibanding fungsi bawah. Itu yang kita lihat dari bentuk tersebut. Maka kita pilih pilih kayak enak terhadap Y. Oh, ini enak terhadap Y. Kalau enak terhadap E, kanan ke atas dikurangi bawah. Nah, kanan dikurangi kiri. Nah, panjang ini ceritanya. Ya. Karena batasnya ini enggak beraturan yang jadi ini. Gitu. Ini juga gitu ya. Jadi lebih mudah karena dikurangi kiri. Batasnya yang bawah dan yang atas ini. Jadi dijelaskan terhadap DY. Kalau dijelaskan terhadap DY kita tulis saja FY DY. Ini Y sama dengan A, ini Y sama dengan B. Maka kita tulis ini min 1. Ini 1, Y sama dengan 1 tuh ada. Kemudian fungsi FY-nya. Pangkat Y yang kanan ya. Yang kirinya yang ini. Yaitu Y kuadrat kurang 2. Ini harus dibuat kurung supaya paham itu milik bersama. Yaitu pangkat Y kurang Y kuadrat plus 2. Dari min 1 sampai 1 DY. Begitu. Jelas ya? Ya. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Nah, berikutnya. Silakan dibuat.
Dari minusnya ya. Dikali dengan minusnya kan? Minus. Ya. Oke. Silakan. Mereka kelihatan dia seperti ini kan? Mana lebih enak atas dikurangi bawah atau kanan dikurangi kiri? Kalau atas dikurangi bawah coba ya. Ini atasnya, ini bawahnya. Ya kan? Sampai sini gitu. Ini atas, di bawah. Di sini, ini atas, gitu. Ini atas, ini bawahnya. Bumi di sini, ya. Ini atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Nah, bumi itu fungsinya. Ya. Tapi kalau kanan dikurangi kiri, mas, kali. Jadi kelihatan kita bisa menganalisa itu dulu. Bentuk ini enaknya atas kurangi bawah atau kanan dikurangi kiri. Di sini jawabannya adalah kanan dikurangi kiri. Kanannya yang warna biru apa tuh? Y kuadrat kurang 4Y ya. Warna biru atau merah tuh yang Y kuadrat yang itu Y kuadrat kurang 4Y. Yang mana ini? Kalau ini kan kurang jelas ya. Maksudnya kurang jelas yang mana yang punya biru, yang mana yang punya merah. Gimana caranya? Kita analisa pakai titiknya kira-kira. Terus ini 0,0 kan semuanya nih sama ya. 0, 0, 0, 0, lebih sama tuh. Jadi kalau kita coba di titik 4, ini 3, iya. Ini kira-kira 4 ya. Nah, kalau kita pakai 4 kuadrat, 16. Kurang dari 4, 16. X-nya 0 kan? Berarti 0,4. Nah, berarti ini dia. Ya, untuk memastikan kalau ini kurang jelas ya. Nah, ini adalah gridnya warna biru itu warna. Jadi kita tahu kanan dan kirinya. Baik, kalau ini kuadrat, ini kalau kita buka dulu, batasnya berapa? Kita begitu caranya itu ya. Ada yang lain? Itu caranya apa namanya? Lopar. Cara lopar ya. Kalau nggak jelas, pakai tangan. Tadi kita balik. Ya, yaitu atas dikurangi bawah, ya kan? Yang merah dikurangi yang biru, batas kiri atau batas kanan. Batas kiri batas kanan itu dilihat dari angkanya. Yang kecil yang mana? Di batas bawah, ya kan? Kalau di sini batas kirinya berapa? Kan? Jadi sama dengan? Oh, di sini? Ya. Ini kan ada pilihan X, ada pilihan Y. Kita pilih yang ini, yang Y ya, bukan yang ini, ya kan? Gitu. Karena integralnya tadi adalah integral FY terhadap suku
Nah, kalau lapangan itu udah clear loh, bisa menghitung luas, volume, benda yang nggak beraturan. Ini data benda nggak beraturan nih. Artinya kira-kira bakal bisa hitung tuh. Jadi petakan itu jadi gambar kan? Di petakan jadi gambar, ini atas, ini bawah, kiri, kanannya. Data kan bisa jadi fungsi apa? Fungsi garis apa? Apa? Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, ya, dan seterusnya. Yang atasnya yang nggak beraturan itu jadi bisa. Ini contoh sederhana ini kita kabar dulu kan? Iya kan? Nah, kita bisa hitung luas di bawahnya itu, luas di bawahnya kabar dulu. Yang penting kita ini fungsinya apa? Kalau fungsi parabola atau apa? Kita ambil aja titiknya dulu. Kalau itu kan dengan informasi berapa kita petakan, bisa ambil titik, bisa ambil titik, bisa ambil titik dari parabola. Parabola kan cuma 3 titik butuhnya kan? Nah, kalau ingin lebih lagi lagi, ambil 4 titik. Polinomial angka 3, ambil 5 titik atau lebih lagi deh. Sudah dapat polinomialnya, baru nih integralkan. Integralnya dari batas dari sini sampai ke sana. Nah, ini contoh. Jadi bentuk-bentuk yang nggak beraturan itu semuanya bisa kita cari. Nggak beraturan semua, bagi dua. Jadi beraturan kan? Ini nggak beraturan semua, kita potong ini. Ya, keterangan ini itu udah jadi peraturan, keterangannya juga peraturan, sebenarnya peraturan bawahnya kan, ya kan? Bawahnya peraturan, batas ini bataskan ada fungsi apa? Kalau dihitung delta kan bisa panjang kali lebar segala macam nggak bisa. Tapi kalau kita tutup, pasti gambar, ini polinomialnya apa ya? Fungsinya. Belum tahu, kita ambil aja titiknya kan? Mana titiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan titiknya saya jadikan polinomial. Gimana cara bikin polinomialnya? Masukin aja pakai titik jadi sendiri sih, ya. Polinomialnya kalau ada 5 titik pasti jadi pangkat 4. 2 titik pangkat 1 garis kan? Pasti 2 titik jadi garis ya. Ya kan ya tadi. Kasih 3 titik jadi parabol, 4 titik jadi pangkat 3, 5 titik jadi pangkat 1. Jadi kita kasih titiknya tadi, masukkan aja, jadi titik keluar, itu diterangkan, langsung luasnya kita ulang berapa. Bawahnya juga sama. Ini ya, gambaran itu cara aplikasi di mana pun bisa kita gunakan. Ya, oke, oh ini sudah dijelaskan belum ya? Oke, kemudian tadi yang kanan dikurangi yang kiri. Kanannya adalah 2Y kurang Y kuadrat. Kirinya ini. Y kuadrat kurang 4Y DY. Batas bawahnya di sini. Y sama dengan 0. Atasnya Y sama dengan 3. Ini ada 2 pilihan, min 3 dan 3. Kita pilih yang Y. Ya, gitu. Nah, dari sini kita akan ketahuan apakah betul atau tidak formulasi kita, dikarenakan tidak munculnya variabel yang lain. Di sini variabelnya semuanya adalah dalam bentuk Y. Jadi kalau kita salah membuat formulasi ya, itu kelihatan di sini. Ini Y sama dengan 0, ini Y sama dengan 3, fungsinya dalam bentuk variabel Y, diterangkan dengan Y. Kalau tiba-tiba di sini muncul X, nah berarti sekarang formula. Ya. Jadi nanti ditanya integral terhadap dx. Jadi di situ ada y-nya beri salah. Dari awal formulanya nggak salah. Ya. Sebentar lagi kita mau mencari volume juga sama. Integral atau volume diputar dalam sumbu x. Ya berarti semua fungsinya dalam bentuk x. Oke. Nah, lanjut dulu satu. Yang mau cari botol saja untuk simulasi. Cari dulu.
untuk menghitung volume. Lebih mudah apa ini? Atas kurang bawah atau kanan kurang kiri? Atas kurang bawah? Bawah, benar. Nah, sekarang perhatikan nih. Atas dikurangi bawah. Cuma sampai sini aja. Karena dari sini udah ganti. Atas kurangi bawah. Nah, jadi 2 ya. Tapi kalau kanan dikurangi kiri bisa juga. Nah, tapi itu kan bentar ya. Nah, gimana? Kanan dikurangi kiri lebih rumitnya di mana? Nah, coba lihat. Atas dikurangi bawah di sini. Nggak jelas ya? Apakah ini atas ini bawah? Iya. Pada posisi tertentu di sini. Ini segini nih. Mana atas mana bawah? Nggak jelas ya? Karena setara ya. Ya, begini doang tuh. Kanan dikurangi bawah. Ini atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Ya, ini juga ini atas, ini bawah. Ini atas, ini bawah. Jadi 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kalau atas dikurangi bawahnya seperti ini. Jadi lebih mudah. Jadi atas dikurangi bawah dalam konteks terhadap sumbu X. Nah, kalau ini lebih jelas, atas semua ini kan kurangi bawah. Ini atas kurangi bawah. Gitu. Itu dia dari situ, dari awal itu mulai bapak. Bapak, bapak. Aman. Harus ya, langsung ini ya. Datanya dari belakang. Kedua salah. Ya. Minggu 2 sampai 0 ya. Jadi nomor agak betul ada lagi yang lain mau dikoreksi? Ya. Satu lagi dari 0 sampai 2. Oke, diperhatikan ya. Nah, tadi konsepnya tadi yang atas dikurangi yang bawah. Oh, ini atas, ini bawah kan? Nah, dia batasnya dari X sama dengan min 2 sampai X sama dengan 0. Khusus untuk ini doang. Satunya bikin lagi, karena beda yang atas yang bawahnya. Ya kan? Jadi, dari min 2 sampai 0, yang atasnya ini, X pangkat 3 kurang 3X, yang bawahnya adalah X. Gitu. Ditambah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Yang atasnya ini X dikurangi yang bawahnya X pangkat 3 kurang X pangkat 3 kurang 3X. Gitu. Ya. Nah, jadi konsep di situ perlunya konsep tuh mana yang atas, mana yang bawahnya. Ya. Yang atas dikurangi yang bawah, batas kiri, batas kan
kanan. Kenapa dibatas sampai sini, Pak? Karena fungsinya udah ganti. Awalnya fungsi pangkat 3-nya di atas, ke kanan di sini, pangkat 3-nya di bawah. Jadi X dikurangi ini. Kalau di sini X pangkat 3 kurang 3X dikurangi X. Gitu ya. Baca. Nah, lanjut. Lebih mudah apa nih? Atas bawah atau kanan ke kiri? Atas bawah jelas. Yang mana fungsi bagian atas, mana yang bagian bawah. Yang batas kiri kan? Atas kan? Kanan. Silakan. Iya. Kenapa membongkar? Ditulis saja dulu kan? Fx dx kan? Ditulis dulu Fx dx. Batasnya juga x. Ya. Kalau nggak ditulis begitu, ya bukan. Ini kan baru dicek mana yang atasnya. Nah, ditulis belakang. Dibuat aja nulis. Nanti kita. Hah? Belum tepat. Minggu yang minggu cuma ini ya. 2 sampai 2. Fungsinya itu, lihat fungsinya dulu. Lihat resentasnya. Itu yang dibatas. Tapi walaupun awalnya mudah kan pada yang atas tuh jelas, bukan? Itu kan yang merah ini atasnya kan? Ini saya tunjukin. Ini atasnya, ya kan? Ini atasnya, ya kan? Bawahnya, ini. Hah? Oh, ini buat ya. Apa? Masih ada ini. Iya. Iya, betul. Ini yang atas itu di bawah, yang atas kan di mana? Itu garis jangan di mana kepala bola. Ya, ada 3 ini ya. Kita harus berbukti sama ini. Ya. Apa? 2x tambah 8. 2x tambah 8. Kurang apa? Tambah 8. Nah, itu ke kanannya, ke bawahnya. Pokoknya X kuadrat. Ya, betul. Lanjut kembali.
Ini di luar selatan. Di luar selatan ini. Bawahnya ini. Ya, sebelum ini yang luar selatan dikurangi S kuadrat. Ya. Oke, dilihat ya, perhatikan ya. Bagi yang belum, tadi Noval bagus ya. Lihat. Ada walaupun beberapa dicontohkan tapi tetap ada yang nggak bisa nih. Ya, ini atasnya kan? Yang ini. Ya kan? Atas dikurangi bawah, berarti stop dulu di sini tuh. Nah, ya kan? Atas dikurangi bawah, integral min 2, ya kan? Sampai 1. Yang atasnya ini tadi fungsinya ini 3y, berarti buat y sama dengan 2x plus 16 per 3. Bentuknya kan y sama dengan ya, yaitu 2x plus 16 per 3. Ya, dikurangi yang bagian bawah yaitu x kuadrat. Nah, itu maksudnya luas yang ini. Udah? Lanjutnya yang kanan ini. Yang atasnya kan yang ini. Integral dari 1 sampai 2. Yang atasnya yang mana? Ini kan udah y sama dengan tuh min 2x plus 8 dikurangi yang bawahnya adalah x kuadrat. Gitu ya. Ya, yang atas dikurangi yang bawah. Ini kan atas dikurangi bawah, di sini udah beda, atas dikurangi bawah. Gitu. Oke, saya rasa untuk itu sudah cukup ya. Yang lainnya nanti bisa dicari sendiri. Ini kemarin analisa saya salah fungsinya. Ya, harusnya kalau dua ya, salah ini. Oke, kita lanjut menghitung volume. Oke ya. Coba lihat gambar sebelah kiri. Tadi kita menghitung luas pakai yang sebelah kiri kan? Nah, kalau ini kita putar 360 derajat terhadap tubuh X, itu sama dengan gambarnya di situ. Oke. Jadi untuk menghitung volume ini, kita ini gambarnya seperti tabung, sama seperti buat tabung. Buat tabung apa? Ini tabung. Jangan lihat botolnya dulu, tabung. Dan tabung itu kan tabungnya itu bentuknya adalah beraturan, ya, ini yang beraturan, ya kan? Atasnya juga lingkaran, itu tabung. Menghitung tabung, luas alas dari tinggi. Nah, kalau tabungnya ini sama seperti kita menghitung luas alas dari tinggi tadi, yaitu luas alas pi f kuadrat kali t, ya. Jadi kan pi r yang ini, ya. R yang ini artinya apa nih? F kan? Betul kan? Udah jadi kan? Ini sama seperti F. F nilai ini kan? Kalau saya begini kan nilainya kan? Kalau begini nilainya pi r kuadrat d dx atau t tadi. Luas alas tadi t. Ini luas alasnya, ini tingginya. Jadi pi r kuadrat dari t. Itu kita menghitung ini, ya. Bentuknya tidak beraturan. Kalau bentuk beraturan, pakai luas alas kali tinggi aja volume tabung. Kalau bentuknya nggak beraturan seperti ini, kita gunakan tadi fungsi
yaitu volumenya. Kita tulis dulu, volumenya adalah luas salas kali tinggi atau VR kuadrat kali T. Nah, integralnya bagaimana? Integral Pi-nya kita tulis, R-nya kita ganti dengan Fx F kuadrat dx. Selesai. Volume tampung gitu. Itu menghitung volume yang tadi. Yaitu batasnya sama aja, ini batas kiri, batas kanan. Dari A sampai B, Pi F kuadrat dx. Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang kita menghitung volume nih. Nah, itu ya, Pi R kuadrat dx menjadi integral Pi F kuadrat x dx. Nah, kalau kita mau menghitung volume benda berikut ini, Y sama dengan X kuadrat diputar 360 derajat ke sumbu X, itu artinya kita menghitung volume terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu Y, kita menghitung volume terhadap sumbu Y. Bedanya apa? Ya, cara nulisnya yang beda. Jadi kalau terhadap sumbu X tadi ini seperti ini, terhadap sumbu Y integral Pi F kuadrat Y dy. Gitu aja. Ya. Batasnya jadi juga Y sama dengan A, ini Y sama dengan D. Gitu ya. Jelas ya? Nah, ada soal seperti ini. Kemudian tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah ini, daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, garis X sama dengan 2 diputar terhadap sumbu X. Nah, itu tadi sama seperti menghitung integral yang terhadap apa? Sumbu X. Sorry. Nah, ceritanya adalah diputar terhadap sumbu X di sini. Artinya untuk integral volume tadi Pi R kuadrat dx, Pi kuadrat T. Dua salas kali tinggi. Volumenya sama dengan Pi, batas kirinya yang ini X sama dengan 0, batas kanannya X sama dengan 2. Jari-jarinya atau R tadi adalah ini, X kuadrat dikuadratkan. Itu R-nya adalah Fx ya. R-nya itu X kuadrat. Berarti X kuadratnya adalah X pangkat 4. Dikali T-nya, tingginya adalah dx. X pangkat 4 diintegralkan jadi 1/5 X pangkat Pi-nya adalah bilangan, dikali aja. Batasnya dari 0 sampai 2, 2 pangkat 5. Disubstitusi 2 pangkat 5 yaitu 32 per 5 Pi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Iya. Iya. Bisa? Nah, integral terhadap dy juga sama tadi, ya kan? Tinggal diganti jadi volume. Yaitu volume tadi, yaitu luas salas kali tinggi. Pi F kuadrat Y dy. Ya, luas salas kali tinggi. Batas bawahnya ini Y sama dengan C, kemudian Y sama dengan D, fungsinya yang ini. Diputar terhadap sumbu Y, jadilah dia volumenya seperti ini. Jadi kita tahu ya, secara umum tuh konteksnya itu mana sih yang beraturan, mana yang tidak beraturan. Ini yang tidak beraturannya ini. Berarti ini fungsi, yang beraturan ini. Jadi yang menjadi batasnya. Ya. Kalau kita bilangan terhadap X kan susah nih. Ini ya berapa? Ada situasi bawah. Ini batas kanannya kita susah memiliki berapa batas kanannya.
Oke, contohnya ini tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi adalah Y sama dengan X kuadrat ini kan, garis Y sama dengan 4 ini, ya kan, dan sumbu Y yang ini diputar terhadap sumbu Y. Ya, ini maksudnya adalah diputar terhadap sumbu Y itu adalah integral terhadap DY. Jadi kita hitung volumenya, yaitu Pi R kuadrat luas alas ini kali tinggi. Atau saya tulis ulang, integral Pi F kuadrat Y DY. Begitu ya. Nah, Pi batas kiri, batas kanan, batas bawah, batas atas. Ini kan Y sama dengan 0. Ya kan? Batas atasnya Y sama dengan 4. Dari 0 sampai 4. Pi. Ini FY-nya dulu kita cari. Ini fungsinya awalnya Y sama dengan X kuadrat. Kita buah menjadi X sama dengan ya. X sama dengan plus minus akar Y. Ya kan? Kita ambil yang plusnya karena sebelah kanan dia. Nih. X sama dengan akar Y. Dikuadratkan. X kuadrat sama dengan nggak usah dikuadratkannya nanti langsung di bawah aja. X sama dengan akar Y. Berarti di sini akar Y kuadrat DY. Gitu. Ini dia. Pi akar Y kuadrat DY. Hasilnya adalah Pi Y DY. Karena di akar dikuadratkan hilang Y DY yaitu setengah Y kuadrat. Disubstitusi 4-nya. 4 kuadrat 16 bagi 2 8 jadi 8 Pi. Gitu. Bisa Pi-nya kalau pusing Pi-nya belakangin aja. Dia nggak masuk dalam integral ya. Dia bilangkan dulu. Ya, dikeluarin dari integral aja seperti ini. Ada Pi seperti ini. Ya. Jelas? Nah, tadi ada metode cakram, sekarang ada metode cincin, apalagi itu Pak, ya kan? Nah, metode cincin, ya tadi udah sangat jelas. Kalau kita menghitung luas di sini, tadi apa? Atas, ini Pak, bahwa kalau kita pilih volumenya yang ini kita pilih volumenya, caranya sama, tapi menggunakan luas alas kali tinggi PR kuadrat kali T dikurangi PR kuadrat kali T. Ini satu R-nya, ini satu lagi R-nya. Yang atas dikurangi yang bawah. Ya. Volume yang atas dikurangi volume yang bawah, sama seperti ya berongga ya, berongga bilang. Yang atas dikurangi ya. Jadi ini Pi H kuadrat DX dan dikurangi Pi D kuadrat D. Ini disatukan tulisan di kanan bisa. Yaitu Pi H kuadrat DX dikurangi Pi D kuadrat D. Jadi satu-satu boleh. Intinya adalah volume bagian atas dikurangi volume bagian bawah dan tentang volume ini. Gitu. Jelas ya? Oke, sampai di situ aja dulu. Kita lihat satu soal yang non visual. Kalau tadi kan visual semua tuh. Satu atau dua soal yang non visual.
Nomor 9 aja ya. Nah, Y sama dengan akar 9 kurang X kuadrat. Memang kayaknya harus agak divisualisasinya agak di ini ya. Bentuk apa dulu? Y sama dengan 9 kurang X kuadrat. Bentuknya dulu. Ya, gambarnya. Apa, Noval? Y yang ini nih ya. Sorry. Nah, ini ya. Bentuknya fungsi apa? Fungsi apa, Noval? Fungsi apa? Ini Y sama dengan 9 kurang akar 9 kurang X kuadrat. Fungsi apa? Ya. Saya kira kalau lingkaran sebenarnya. Ya. Kalau lingkaran ya, kalau lingkaran begini ya. Ke lingkaran. Ini Y sama dengan akar 9 kurang X kuadrat. Saya kira ini persamaan kuadrat, parabola, atau persamaan akar. Ini kan saya pangkatkan nih, kedua ruas. Berarti Y kuadrat sama dengan 9 kurang X kuadrat. Saya bikin X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ini artinya lingkaran pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah 3. Nah, ini saya buat nih. 3. Oke, sekarang udah ketahuan ya. Y sama dengan 0. Mana Y sama dengan 0? Ini X sama dengan Y sama dengan 0 yang ini. X sama dengan min 2 yang ini. Ini kan min 3, ini 3. X sama dengan min 2 yang ini. Min 2, X sama dengan 3 yang ini. Nah, dia nanya, berarti tinggal buat integralnya. Formula integralnya, silakan. Ya. Formula integralnya dulu. Formula integralnya yaitu data sendiri, karena fungsi apa? Bentar ya. Fungsi atas saja ya. Ini kayak bawahnya kan. Karena udah dibagi tadi Y dengan 0. Y sama dengan 0 terus ini. Y sama dengan 0. X sama dengan min 2. X sama dengan 3. Berarti yang ini aja. Saya hasil yang bagian atasnya aja. Nah. Buat formula integralnya. Karena itu fungsinya kan udah ada kan? Formula integralnya bisa dibalik itu fungsinya udah ada. Jadi kalau kita tambah di Nah, itu fungsinya udah ada. Tinggal batasnya itu udah saya tulis. Kalau novel ya udah ya. Udah. Belum. Ya, itu aja kan? Ya. Apa? Bukan ini baru 9 ya. Ya, kan fungsinya itu Y sama dengan efek itu kan? Ya, nggak apa-apa Inggrisnya. Yang ini betul. 9. Oke, lanjut menghitung volumenya. Kalau ini saya buka,
360 derajat terhadap X. Ya, langsung volumenya biar bisa menghitung luas dan volume. Volume tadi yaitu luas dulu, yaitu dari min 2 sampai 3. Fungsinya kan udah dikasih tahu nih, Y sama dengan, yaitu akar 9 kurang X kuadrat dx. Nah, itu luas. Kalau barusan volume dipangkatkan 2. Pi R kuadrat dx. Nah, itu dari situ juga. Coba hitung. Buat dulu volumenya. Tadi kata kuncinya Pi R kuadrat dx. Harus ditulis Pi-nya. Itu R-nya. Dikuadratkan. Gitu. Ya. Bisa ya? Cuma jadi gampang. Guys, guys, kita volume luas. Sekarang volume. Volume tadi kita barat kan? Ini kan? Ini pada kita ini jadi kalau jangan tulis ini bisa mendengar di ini cewek tadi terus kan nah ini ya dia ada kuadratnya jadi dikuadratkan lagi dikuadratkan ini nah kita kan bilang ini apakah kuadrat ini benar ini mulai jualnya nggak apa-apa jadi penyakit atau penyakit kan yang volumenya batasnya tentu sama dari min 2 sampai 3. Oke ya, ini penutup yaitu menghitung volumenya tadi. Kata kuncinya yaitu Pi R kuadrat kali T dengan cara yang sama, yaitu Pi batasnya dari min 2 sampai 3, batasnya sama tadi kan. Kemudian R-nya yang ini nih, R-nya yang ini berarti akar 9 kurang X kuadrat dikuadratkan. Ya kan? R kuadrat dx. Ya. Pi min 2 pangkat sampai 3, ini akar sama pangkat hilang. Jadi 9 kurang X kuadrat dx. Kalau kita integralkan, tadi hasilnya adalah 9x dikurangi 1/3 X pangkat 3. Batasannya dari min 2 sampai 3. Disubstitusi 3 dikurangi, disubstitusi min 2. Itu. Hasilnya sekian-sekian ya. Saya nggak nulis tadi. Oke, itu aja. Ya, bagi yang kurang paham, tonton lagi. Kalau kurang paham di kelas ini, saya punya beberapa kelas. Lihat di kelas lain, ya. 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 Saya udah menyediain bahan belajar. Nggak ada kan dosen kalian lain nyediain kan?